Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas babak rahasia tambahan di akhir episode 6 kali ini. Kalau begitu simak saja video berikut. Kita membahas dulu dari pertarungan melawan Ramos. Setelah sekian lama kuasa 7 ini absen, dan terakhir kali muncul di movie pertama, kali ini ia muncul kembali dengan menggunakan armor Windara. Menjadi semut kuasa 7. Nampaknya memang ada yang memegang pedang, ada juga yang tidak. Dengan kuasa 7 tersebut, Boboiboy bisa mengkombokan berbagai macam elemental. Diawali dengan duri yang menghalangi penglihatan Ramos yang menutup kepalanya dengan jaring. Lalu gempa yang memerangkap Ramos dengan tangan gempanya. Setelah itu muncul kuasa Blaze dan Ice yang menyemburkan api dan ice untuk membuatkan sejuk dan panas. Disusul juga dengan semburan taufan yang membuatkan Ramos makin kesakitan dan dilanjutkan dengan tetakan halilintar dengan pedangnya yang berkali-kali. Saat ingin ditutup oleh tembakan Boy Solar, Ramos ini tidak tinggal diam saja, ia memberontak yang membuatkan seluruh elemental terpental. Jadi, tembakan penamat solar tadi malah salah arah yang membuatkan rusak istana Kupuri. Boboiboy tumbang dan harus disembuhkan oleh Putri. Selagi disembuhkan, ia ingin mengembalikan kuasa beliung, namun tidak cukup waktunya. Lalu, ia dinasihati sebagai penguasa elemental. Pastinya banyak rintangan yang harus ia lewati. Lalu, saat bertanya bagaimana kuasa beliung ini didapatkan, Boboiboy di sini malah didorong ke Putri untuk jatuh ke dalam pusaran ribut taufan tersebut, di mana ia menuntun Boboiboy lewat telepati. Yang dimana ini mirip sekali Hangkasa yang diajari ku Putri untuk bertahan dalam ribut taufan tersebut, dimana Boboiboy harus bertenang untuk tidak terbawa arus ribut taufan tersebut, yang dimana pada akhirnya ia menyerap kuasa ribut taufan di istana Kupuri untuk menjadi perubahan kecil, yaitu Boboiboy Beliung, dimana kuasa beliung muncul dengan menaiki kepak beliung dan juga memakai topi yang terhembus angin. Perawakannya sendiri ia sangat ceria dan juga lincah. Jadi saat pertarungan ia selalu tertawa seperti orang kesurupan dan juga dapat menghindar dengan gampang. Bahkan ia sempat menggunakan jurus ilusi Maripos. Lalu ia menggiring Ramos keluar istana untuk menghajar balik dengan kepak beliungnya. Dengan kepak beliungnya ini, ia bisa mengempaskan angin yang sangat kencang dan bisa dinaiki seperti sapu terbang untuk menghindar. Setelah diserang secara terus-menerus, Ramos ini semakin marah dan mencaci Boboiboy yang langsung dibalas dengan serangan akhir, di mana ada bayang-bayang Boboiboy Beliung dan juga Retaka. Jadi Ramos seperti ketakutan melihat hal itu. Serangan tersebut sangat bertubi-tubi sampai Ramos ini jatuh ke bawah dan berhasil dikalahkan. Hal yang ditakutkan pun telah tiba setelah ia tertawa terus-menerus. Kuasa beliung ini semakin kelamaan menjadi hilang kendali. Ia sampai merusak istana Kupuri kembali karena kuasanya terlalu kuat. Jadi dari dalam bawah sadar, Ku Putri ini menenangkan Boboiboy yang semakin tidak terkendali. Ia dinasihati untuk mengawal kuasanya dan sambil dipakaikan topi. Ku Putri di sini menyuruh untuk melepaskan kuasa beliungnya saja untuk bisa kembali normal. Yang dimana setelah Windara selamat, ia masih berniat untuk membalikan kuasa beliungnya. Namun ditolak oleh Ku Putri dengan satu syarat, jika Windara kembali diserang, Boboiboy ini harus membantu Windara. Nah, di sini Boboiboy harus belajar dengan kuasa beliungnya untuk memaksimalkan pengendalian tahap 3-nya. Nah, di adegan akhir kita diperlihatkan Adudu dan Prop ini telah sampai di kilang Nubot, di mana ia masih membawa pakaian armor Windara yang mungkin nantinya saat Prop ini dilahap, ia akan menggunakannya untuk menyelamatkan Prop. Nah, kalau kita lihat di sekelilingnya Adudu ini banyak sekali tipe robot terpampang di dinding dan ditampilkan bentuknya. Hal itu karena Nubot merupakan pabrik pembuatan robot yang bermacam-macam tipe. Juga pekerjanya merupakan robot. Nah, lalu apa langkah selanjutnya Adudu ini untuk mencari microchip untuk membetulkan replikasi teleportasinya? Kemungkinan hal yang pertama dilakukan adalah menyusup, karena kilang Nubot ini dikawal ketat oleh robot-robot penjaga di sana. Lalu tidak hanya itu, ia mensabotase dengan menonaktifkan sistem keamanan yang ada di sana. Barulah ia mencari microchip tersebut dengan leluasa. Karena ulahnya tersebut, Codebot ini sedang memprogramkan robot sampah yang terus memakan. Jadi, ia harus dimakan oleh robotnya sendiri setelah terjadinya error disebabkan Adudu tadi, yang dimana robot tersebut memakan Prop juga dan akan memakan jenis robot lainnya. Jadi, rencana Adudu yang ingin memperbaiki replikasi teleportasinya malah harus menyelamatkan Prop. Adudu yang sangat putus asa akhirnya mengirim pesan ke Boboiboy untuk datang. Namun, pesan yang diterima malah belum tahu pengirimnya siapa. Jadi, Boboiboy dan kawan-kawan akan langsung datang saja ke sana. Nah, ini merupakan arc selanjutnya, yaitu arc Gentar, di mana akan tayang pada Desember 2024 mendatang. Nah, bukannya arc ini digabung dengan Barajul menjadi Dwi Fusion?
Memang rencana awalnya begitu, namun setelah pertimbangan biaya, arc ini dipisahkan saja. Jadi, arc Barajo akan muncul di tahun 2025 setelah arc Gulatan dijadikan movie di akhir tahunnya. Jadi, mengisi kekosongan untuk tahun 2025 untuk series animasinya. Nantinya kita akan diperlihatkan kuasa elemental Gentar yang sangat unik karena ia di awal tidak tahu kuasanya apa, dan sifatnya sendiri tidak mencerminkan kuasa awalnya, malah seperti kuasa Blaze dan Solar. Yang dimana bukan saja disebabkan kecerobohan Adudu di sini membuatkan arc ini, namun karena kecerobohan Gentar juga membuatkan arc ini semakin panjang nantinya. Yang dimana fusion Gentar ini merupakan fusion yang terlama kemunculannya dibandingkan dengan Supra yang cuma berapa menit saja. Tapi di samping itu kita akan melihat sifat kuasa Gentar yang menyebalkan selama 4 episode berturut-turut. Jadi itu tadi mengenai penjelasan adegan rahasia tambahan. Jumpa lagi di video selanjutnya, goodbye!